Halo, selamat pagi saya ucapkan kepada semua pendengar Mutiara Kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda pada hari ini? Salam Maranatha. Moga-moga Tuhan cepat kembali, Tuhan kita akan datang dan menjemput kita di udara suatu hari nanti. Dan sambil kita menantikan itu, maka kita terus mempelajari firman-Nya, kita terus hidup bagi Dia. Dan mari bersiap-siap bersama dengan saya, Dr. Stephen Einstein Liao, Gembala Sidang dari GBIA Grafe. Kita membahas firman Tuhan dan kita sudah sampai hari ini kepada kitab 1 Raja-Raja pasal 2. Dan kalau Anda bingung kenapa kita ada di 1 Raja-Raja pasal 2, kenapa saya memilih perikop ini, maka mungkin Anda baru di acara Mutiara Kebenaran, karena di Mutiara Kebenaran ini kita membahas firman Tuhan pasal per pasal. Jadi kita melakukannya sistematis, bukan saya yang memilih, mari kita membahas pasal ini, atau kemudian besok kita bahas pasal ini. Memang kadang-kadang diperlukan yang seperti itu, tetapi itu sudah dilakukan di gereja-gereja. Kalau gereja yang Alkitabiah, kita hari Minggu kita akan ada khotbah, dan gembala sidang atau pengkhotbah akan memilih suatu perikop. Tetapi kita juga memerlukan suatu pembahasan yang sistematis, suatu pembahasan yang dari awal sampai akhir, karena firman Tuhan berkata bahwa semua yang diinspirasikan oleh Tuhan, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala kitab suci, seluruh kitab suci itu diinspirasikan oleh Tuhan dan bermanfaat. Oleh karena itu, walaupun ada banyak perikop-perikop di Alkitab, terutama di Perjanjian Lama, saudara kasih Tuhan, karena di Mutiara Kebenaran ini kita adalah program Perjanjian Lama. Program Perjanjian Baru sudah selesai, Through the Bible, dibawakan oleh Dr. Soento Liao. Dan walaupun kita berfokus di Perjanjian Lama, justru di Perjanjian Lama inilah ada banyak perikop yang mungkin banyak orang Kristen jarang membacanya, atau kalaupun sudah pernah membacanya, jarang dikhotbahkan, saudara Tuhan. Dan ini adalah kesempatan bagi kita untuk mempelajarinya, bagi kita untuk menyelami, karena ada banyak pelajaran sebenarnya, ada banyak pelajaran. Dan masuk ke satu raja-raja di sini, kita akan melihat ada banyak sekali kebenaran-kebenaran yang kita ibaratkan sebagai mutiara, yang akan kita petik, yang akan kita gali, yang akan kita dapatkan. Oke, jadi saya harap Anda bisa membuka Alkitab bersama dengan saya. Saya selalu menganjurkan para pendengar Mutiara Kebenaran sekalian, kalau bisa Anda baca Alkitab bersama dengan saya. Kita buka ayat-ayat pendukung nanti lainnya juga, walaupun kita bahas Perjanjian Lama dan satu Raja-Raja, namun kita bisa masuk ke kitab-kitab lain, kita bisa membuka, kita bisa melihat Perjanjian Baru, dan kita ingin mencoba menerapkannya kepada situasi kita hari ini juga, yaitu di zaman Perjanjian Baru, di zaman gereja. Terutama hari ini saya merekam tahun 2023, di bagian akhir 2023. Dan saya tidak tahu kapan Anda akan mendengar ini, tetapi firman Tuhan berlaku sepanjang zaman. Firman Tuhan sudah tertulis ribuan tahun dan masih relevan bagi kita sampai kapanpun. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung mulai. Saya akan mengajak kita berdoa terlebih dahulu, kemudian kita akan membaca. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami memiliki waktu, kami memiliki kesempatan, dan Tuhan, Kau telah mengaruniakan kami kesehatan yang cukup untuk mendengar dan membahas firman-Mu. Tuhan, mungkin ada di antara pendengar yang sedang sakit secara fisik, Tuhan, mungkin atau kurang enak badan, atau ada kelemahan jasmani lainnya. Kiranya Engkau yang menyembuhkan, kiranya firman-Mu menjadi juga obat untuk memberikan damai sejahtera kepada mereka. Minimal Tuhan, secara rohani mereka disegarkan. Dan Engkau juga yang kiranya sesuai dengan kehendak-Mu menolong setiap kami dalam kesulitan fisik apapun yang kami miliki. Mungkin ada yang terbeban dengan hal-hal lain dalam hidupnya, pergumulan, pencobaan dan lain sebagainya. Engkau yang tolong, dan biarlah firman Tuhan bisa menjadi berkat bagi semua yang mendengar pada hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang kedua. Dan saya melihat di sini ada 46 ayat, jadi cukup panjang. Saya akan langsung saja masuk ayat 1 sampai ayat 4 terlebih dahulu ya. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni
jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Oke, di pasal 1 kita sudah melihat bagaimana Daud sudah melemah, dia sudah tua, kita tahu bahwa dia hidup sampai umur 70 tahun, dan sistem-sistem tubuhnya sudah mulai melemah sebagaimana yang dirasakan oleh semua manusia. Kita pun suatu hari akan merasakannya, mungkin sebagian pendengar ada yang sudah merasakannya, dan diperjelas di sini saat kematian Daud sudah mendekat. Dan di pasal 1 kita sudah membahas bagaimana ada usaha dari Adonia untuk mengambil alih kerajaan, tapi kemudian oleh intervensi Nabi Nathan dengan dibantu oleh Batsheba dan lain-lainnya, mereka akhirnya mendudukkan Salomo. Dan ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan sebenarnya kehendaknya bahwa Salomo lah yang terpilih, dan Salomo naik. Oleh karena itu Daud memberikan kata-kata terakhir kepada Salomo, semacam pesan terakhir, dan ada banyak hal yang indah dalam pesan ini. Di ayat yang kedua, Daud berkata begini, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Dan sungguh suatu, boleh kita katakan, pengakuan yang sangat jelas di sini. Daud tahu bahwa dia akan mati, saudara kasih Tuhan. Dan hari ini banyak orang yang mencoba dengan segala daya upaya untuk tidak mati. Di tahun ini saja saya ada membaca di media sosial dan lain sebagainya, di berbagai berita, begitu banyak ya bilioner, ya kan, sekarang ada orang-orang yang jadi bilioner saking banyaknya uangnya. Dan apa yang mereka pikirkan? Mereka banyak berpikir bagaimana supaya saya tidak mati. Jadi ini mirip dengan raja-raja di zaman dulu. Kalau dulu banyak raja, sekarang sebenarnya ada raja-raja juga, tapi raja-raja ekonomi, saudara kasih Tuhan. Raja-raja ekonomi ini mereka adalah para bilioner dan lain sebagainya. Dan mereka sudah sepertinya memiliki segalanya dalam hidup ini. Tapi ujung-ujungnya mereka akan mati juga. Oleh karena itu mereka memeras otak, mencari cara bagaimana supaya tidak mati. Mereka melemparkan begitu banyak uang dalam riset-riset, memberikan berbagai laboratorium dan institusi sains dan sebagainya, mendanai usaha-usaha untuk supaya tidak mati, untuk menghentikan penuaan dan lain sebagainya. Tapi kita tahu bahwa itu tidak akan berhasil, karena kita tahu bahwa kausa dasar dari kematian adalah dosa sebenarnya. Upah dosa ialah maut. Dan Daud menyadari hal ini. Aku akan menempuh jalan segala yang fana. Namun sering kasih Tuhan, Daud mengatakan ini bukan dengan kesedihan. Ya, Daud bukan mengatakan ini dengan keputusasaan, tetapi dia bisa melihat ke depan, gitu kan? Dia bisa melihat ke depan dan dia menatap, ya, dan dia memiliki pengharapan. Dan kenapa itu, saudara Tuhan? Kenapa Daud menghadapi kematian, tapi tidak dengan rasa kalah begitu, tapi dengan penuh pengharapan. Bahkan dia memberikan nasihat kepada Salomo dan lain sebagainya. Itu adalah terutama karena dia memiliki janji Tuhan. Jadi apa yang Daud katakan di sini kepada Salomo dan sebagainya didasarkan kepada janji Tuhan kepada dia. Nah, tentu ada janji Tuhan pribadi kepada Daud. Kalau kita baca kembali janji Tuhan di perjanjian Daud itu ada di 2 Samuel pasal 7. Dan di situ apa bunyi janji Tuhan kepada Daud? Ayat yang ke-12, 2 Samuel 7 ayat 12. Apabila umurmu sudah genap dan kau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Jadi Tuhan menjanjikan bahwa Daud akan hidup sampai umurnya genap, yang sudah terbukti dia sampai umur yang tua begitu. Dan kemudian Tuhan berkata suatu hari engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Dan ini berbicara mengenai kehidupan setelah kematian. Bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya. Sebagaimana ayah, kakek dan semua nenek moyang Daud sampai kepada Adam manusia pertama, mereka tidak hilang begitu saja. Dan ketika seseorang mati, dia mendapatkan dikumpulkan bersama-sama dengan nenek moyangnya, katanya. Ada suatu kehidupan setelah kematian, dan Daud tahu itu, dan dia mengenal Tuhan yang memegang kehidupan itu. Dia mengenal. Memang kita semua tidak pernah merasakannya, dan kematian bisa menakutkan karena kita seperti pergi ke tempat yang kita tidak pernah tahu sebelumnya. Dan ada banyak cerita mengerikan ya mengenai kematian. Ada sesuatu yang unknown, yang tidak diketahui, dan manusia cenderung takut akan hal itu. Namun bagi orang yang mengenal Tuhan, mengenal Yesus Kristus, kalau di zaman perjanjian baru ini, dan di perjanjian lama Daud mengenal Jehovah. Dia mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan kita hari ini juga mengenal Jehovah. Kita mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi karena Jehovah sudah datang dalam wujud manusia. Dia pernah lahir,
yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan siapapun yang mengenal Tuhan Yesus Kristus, maka Anda mengenal pemegang kehidupan setelah kematian, pemegang sorga dan neraka, pemegang alam semesta ini. Dan walaupun memang kita belum pernah menjalani jalur ini, kita belum pernah mati sebelumnya, kita tidak tahu kita mau kemana, kita tidak tahu tempatnya seperti apa, itu benar, dan itu bisa menimbulkan kecemasan, atau bisa menimbulkan, apa yang akan terjadi pada saya. Namun kalau Anda mengenal secara pribadi, dan Anda adalah orang yang sudah didamaikan, Anda orang yang sudah ditebus, Anda adalah anak Tuhan, maka kita tidak perlu takut. Itu sama seperti kita anak kecil dan diajak oleh Bapa kita untuk pergi ke suatu tempat yang kita belum pernah tahu sebelumnya. Tapi ada Bapak kita di sana. Ada sahabat kita yang terbaik. Ada juru selamat kita yang ada di balik pintu itu. Ya, memang kita belum pernah di baliknya, namun kita ada di sana. Dan kembali ke 1 Raja-Raja pasal 2, oleh karena itu Daud punya janji ini, dan terutama dia juga punya janji tentang kerajaannya. Banyak orang yang kalau dia mau mati, nomor 1 dia takut tentang dirinya sendiri. Dia takut tentang dirinya sendiri. Nomor 2, ada banyak orang yang memikirkan keluarganya. Ya. Kalau saya mati, apa yang akan terjadi dengan keluarga saya, apa yang akan terjadi dengan anak cucu saya, apa yang akan terjadi dengan mungkin pelayanan saya atau bisnis saya atau apapun juga lah. Ya, tetapi Daud di sini memiliki janji Tuhan juga ya, mengenai kerajaannya, bahwa Tuhan akan membangkitkan setelah dia mati nanti anaknya yang akan meneruskan kerajaannya, yang bahkan akan mendirikan bait suci. Itu semua adalah bagian dari janji Tuhan. Jadi baik kepada pribadinya maupun kepada kerajaannya, Daud memiliki janji Tuhan, dan ini adalah rahasianya. Saya tidak tahu, mungkin saya rasa pendengar Mutiara Kebenaran dari berbagai variasi usia, ya mungkin ada di antara kita para pendengar ya Mutiara Kebenaran sekalian yang mungkin sudah lanjut usianya. Ya, mungkin ada yang sudah seperti Daud, ya sudah 70-an tahun, atau mungkin ada yang masih muda. Tetapi ketahuilah bahwa tidak ada yang pasti di dunia ini, gitu kan? Tidak ada yang pasti di dunia ini, dan kalau Tuhan belum datang menjemput kita di udara, maka kita semua akan mengalami kematian suatu saat. Tapi sekali lagi, kuncinya adalah apakah Anda memiliki janji Tuhan dalam hidup Anda? Apakah Anda berpegang kepada janji Tuhan? Yang nomor 1 bagi Anda pribadi, yaitu janji keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bahwa kalau saya mati, saya berpegang kepada Yesus Kristus, saya diselamatkan oleh Yesus, saya memiliki hidup dalam Yesus. Yesus berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup, dan siapapun yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati. Ya, sekalipun ia mati, ia akan hidup. Dan saya berpegang pada janji itu. Dan mengenai hal-hal lain, keluarga kita, anak kita, dan sebagainya, cucu kita bisa berpegang juga kepada janji Tuhan. Misalnya janji Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-37, saya membaca di sini. Ini adalah salah satu janji Tuhan yang bagi saya sangat indah. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Dan kalau misalnya Daud memiliki perjanjian Daud, yang mungkin spesifik untuk Daud karena bicara soal kerajaan dan bait suci dan lain sebagainya, dan kita hari ini tidak memiliki perjanjian Daud itu, tapi kita memiliki janji-janji lain dari Tuhan yang maha kuasa. Kembali ke 1 Raja-Raja pasal 2. Kemudian kita lihat lagi lebih lanjut apa pesan Daud kepada Salomo. Maka kuatkanlah hatimu, berlakulah seperti laki-laki. Jadi sebagai raja yang akan mati meninggalkan tahta, kepada raja yang baru, Daud memberikan nasihat di sini bahwa dia harus menguatkan hatinya. Dia harus melakukan apa yang benar. Bahkan dikatakan di ayat 3 di situ kan. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan ini adalah suatu nasihat yang sangat bagus sekali. Ini adalah nasihat paling bagus yang saya dapatkan, yang bisa diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Jadi, hai ayah-ayah sekalian, ya, atau ibu-ibu, ada banyak nasihat yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Ya. Kita bisa memberi mereka nasihat tentang finansial, ya, urus uangmu dengan baik. Kita bisa memberi mereka nasihat tentang edukasi, ya, belajar dengan baik. Itu semua adalah nasihat yang baik. Kita bisa berikan mereka nasihat tentang begitu banyak hal yang lain lagi. Tetapi satu hal sebenarnya yang paling penting, yang paling menentukan bagi keturunan kita adalah perhatikan hubungan kamu dengan Tuhan. Dan ini mengindikasikan bahwa Daud sadar kunci kesuksesan dia, kunci hidup dia adalah hubungan dia dengan Tuhan. Oleh karena itu ketika tiba saatnya anaknya memerintah, satu hal yang dia wanti-wanti adalah, Salomo,
kunci kesuksesan kamu adalah hubungan kamu dengan Tuhan, ya. Dan saya yakin semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sadar akan hal ini, bahwa yang paling penting sebenarnya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi, ini adalah hal paling utama dalam hidup. Saya tidak bisa menekankan ini lebih penting lagi, lebih keras lagi. Ini seiras dengan apa yang dikatakan di Yeremia. Kalau Anda masih ingat saya bukakan sebentar di sini ya. Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, mengenal Tuhan, ya. Kalau kita mengenal Tuhan, kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kalau kita berjalan sesuai dengan jalan Tuhan, Dia kan pemilik alam semesta ini, Dia yang ciptakan hukum-hukumnya. Saya selalu katakan, Tuhan ciptakan hukum moral sekaligus hukum fisik. Dan hukum fisik itu kita kenal dengan fisika, biologi, matematika. Itu semua adalah hukum fisiknya Tuhan. Dan betapa bodohnya kalau seorang berkata, oh saya mau lompat dari ketinggian dan saya tidak mau peduli tentang hukum gravitasi gitu. Ya, saya akan terbang begitu saja. Itu bodoh, karena Tuhan sudah ciptakan hukum fisik. Anda akan jatuh, Anda akan melukai diri Anda sendiri. Ya. Tapi bagaimana dengan hukum-hukum rohani? Ya kan, Tuhan sudah ciptakan hukum-hukum rohani dalam dunia ini. Dan kalau kita berpikir saya akan melanggar hukum rohani Tuhan, tapi saya tidak akan kena apa-apa, itu seperti kita bilang saya akan lompat dari gedung, saya akan melawan gravitasi begitu. Nah, mungkin Anda bilang, oh tapi kan kita bisa pakai pesawat lah, parasut dan sebagainya. Oke, saya paham itu. Tapi maksud saya, ya tentu hukum-hukum rohani ya juga ada nuansa-nuansanya begitu, tapi hukum rohani itu tetap berlaku begitu, ya, tetap berlaku. Misalnya jangan membunuh, ya, jangan membunuh kecuali misalnya, kan, kalau Anda bilang jangan lompat dari gedung, ya kecuali kalau kamu punya parasut misalnya. Nah, jangan membunuh kecuali misalnya membunuh itu dibenarkan, misalnya Anda sebagai pelaksana hukum, ya misalnya Anda seorang algojo, ya Anda misalnya, jadi ya Anda paham yang saya maksudkan, bahwa ada hukum moral sudah kasih Tuhan. Ada hukum moral, dan bahwa ada saat-saat tertentu di mana hukum moral itu ada klausa-klausa tertentu, itu tidak menghilangkan fakta bahwa ada hukum moral gitu. Dan hukum rohani yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Oleh karena itu yang paling penting adalah mengenal Tuhan. Yang paling penting adalah untuk hidup sesuai dengan Tuhan, katanya di sini. Dan menarik sekali bahwa saya kembali ke ayat 2. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Dan saya merenungkan ini cukup menarik. Kenapa Salomo disuruh berlaku seperti laki-laki? Dalam bahasa aslinya kata ish, di sini dalam bahasa Ibrani ish mengacu kepada laki-laki sebagai suatu kontras dengan perempuan gitu. Dan saya berpikir, apakah berlaku seperti perempuan jadi jelek begitu? Bukan demikian maksudnya, saudara Tuhan. Tetapi nomor satu, Salomo memang laki-laki, jadi dia harus berlaku seperti laki-laki. Itu adalah pantas, dan kita menolak LGBT dan lain sebagainya hari ini, di mana laki-laki mau bertindak seperti perempuan, perempuan bertindak seperti laki-laki. Nah, bukan berarti bahwa perempuan itu secara hakikat jelek, bukan berarti demikian. Tapi masing-masing punya peran masing-masing. Jadi laki-laki jangan mau menjadi perempuan, perempuan juga jangan mau menjadi seperti laki-laki begitu. Dan apa peran laki-laki? Terutama yang ditekankan oleh Daud kepada Salomo. Laki-laki adalah pemimpin. Ya, dan tugas bagi laki-laki, sebenarnya tiap laki-laki seperti Adam Tuhan berikan suatu perintah. Tuhan punya misi bagi Adam. Ya, dan misi bagi Adam sebelum dia jatuh dalam dosa adalah mengusahakan taman dan berkuasa atas semua binatang gitu. Dan kemudian Hawa diciptakan untuk menolong dia untuk melaksanakan misi yang Tuhan berikan. Jadi hai laki-laki, dan bagi Anda semua laki-laki yang mendengarkan ini, bertindaklah seperti laki-laki. Bertindaklah seperti laki-laki. Jadi apa itu artinya? Artinya Anda pastikan hubungan Anda dengan Tuhan benar, dan dari situ Anda menemukan apa misi Tuhan bagi Anda dalam hidup ini. Nah, bagi sebagian orang, misi Tuhan bagi Anda di dalam hidup ini tentu yang nomor satu, bagi setiap laki-laki tentu nomor satu Anda diselamatkan, percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian Anda bertumbuh dalam iman, itu sudah universal. Tapi kemudian tentu bagi tiap-tiap orang Tuhan akan memimpin ya kepada jalan hidup masing-masing. Ya, ada sebagian orang yang Tuhan ingin Anda melakukan bisnis dengan baik, mungkin. Ya, Anda melakukan bisnis dengan baik, Anda menciptakan mungkin jasa bagi orang,
Ya, Anda menjadi saksi bagi Tuhan di dunia bisnis, di tempat-tempat tertentu, dan Anda menjadi contoh orang Kristen yang baik begitu. Itu adalah misi Tuhan dalam hidup Anda. Anda menjadi businessman yang setia kepada Tuhan, yang bermoral, yang menunjukkan pada dunia bahwa berdagang Anda tidak perlu main curang, tidak perlu melakukan kejahatan. Mungkin itu misi Tuhan bagi Anda. Mungkin misi Tuhan bagi sebagian orang lagi adalah menjadi karyawan di tempat tertentu. Anda bekerja dengan baik, menunjukkan bahwa orang Kristen bekerja dengan baik dan melakukan hal-hal yang berguna dalam hidupnya. Bagi sebagian orang lain, misi Tuhan bagi Anda adalah melayani dia, berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan. Jadi tiap-tiap laki-laki sebenarnya Tuhan bisa menuntun Anda kepada apa misi hidup Anda sebenarnya, begitu. Dan mungkin bagi banyak laki-laki, salah satu misi hidup yang Tuhan berikan pada Anda adalah Anda punya keluarga. Anda akan menikah dengan seorang perempuan yang bisa menjadi penolong Anda, dan kemudian Anda sebagai bagian dari misi hidup Anda adalah memimpin keluarga yang baik, menjadi terang di dunia ini, ya, dan menghasilkan anak-anak yang akan memuliakan nama Tuhan. Mungkin itu sebagian dari misi Anda. Dan oleh karena itu bertindaklah seperti laki-laki. Laki-laki sebagaimana yang Tuhan inginkan, gitu. Nah, tentu bagi perempuan-perempuan juga Anda bisa berkata bertindaklah seperti perempuan seperti yang Tuhan inginkan. Ya. Bertindaklah seperti perempuan yang Tuhan inginkan, yang setia kepada Tuhan juga, yang mengenal Tuhan dengan baik, ya, yang memainkan peran Anda. Ya. Nah, kalau Anda dipanggil sebagai seorang istri, misalnya Anda menikah, ya, maka peran Anda adalah menjadi penolong bagi suami Anda. Ya, kemudian kalau Anda dipanggil menjadi seorang ibu, misalnya Tuhan memberikan anak-anak kepada Anda punya peran yang luar biasa indah di situ. Ya, untuk membesarkan generasi selanjutnya, untuk mempengaruhi mereka bagi Tuhan dengan luar biasa, gitu ya. Tapi ini sangat menarik saja bagi saya, ada istilah berlakulah seperti laki-laki di sini. Dan sekali lagi banyak orang berpikir punya konsep yang salah tentang laki-laki, ya. Laki-laki itu harus macho, laki-laki harus kayak nge-gym, lalu punya otot, ya. Punya brewokan, misalnya ada gambaran laki-laki tertentu, wah dia harus brewokan, wah dengan otot dan sebagainya. Tidak juga, laki-laki tidak harus seperti itu. Tetapi yang penting dari laki-laki adalah nomor satu, hubungan dia dengan Tuhan. Itu yang ini. Dan jangan pikir bahwa punya hubungan yang baik dengan Tuhan itu hal yang gampang, saudara kasih Tuhan. Perhatikan apa yang dikatakan di ayat 3 dan selanjutnya, bahwa kita harus hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, mengikuti segala ketetapan dan perintahnya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa dan lain sebagainya. Dan itu adalah hal yang sulit dilakukan di dalam dunia yang sangat kacau ini. Mau setia kepada Tuhan, setia melakukan perintah Tuhan, bukan keputusan yang mudah seringkali, dan dibutuhkan suatu keyakinan, dibutuhkan kejantanan, kelaki-lakian. Jadi kejantanan itu bukan Anda berani misalnya berantem sama orang gitu. Bukan itu kejantanan yang sejati, ya, tetapi kejantanan yang sejati adalah berani untuk melakukan yang benar, berani untuk mengikuti firman Tuhan, berani untuk mengikuti prinsip sebagaimana yang Anda ketahui sesuai dengan firman Tuhan, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah pencobaan. Nah, ini sangat penting sekali, ya. Kemudian masih di ayat yang ketiga dikatakan, lakukan semua ini supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan. Supaya engkau beruntung. Nah, kata beruntung ini sangat menarik, karena dari kata sakal dalam bahasa Ibraninya, dan bisa diterjemahkan juga berhasil, supaya kamu berhasil, saudara kasih Tuhan. Di tempat lain, kalau kita masih ingat di 1 Samuel pasal 18, saya bacakan, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Ini kata yang sama di sini. Daud selalu berhasil karena Tuhan menyertainya, saudara kasih Tuhan. Dan tetapi kadang-kadang diterjemahkan beruntung, kadang-kadang diterjemahkan berhasil. Kalau dalam King James ya terjemahkan that you may prosper, ya, supaya bisa berhasil. Ini diterjemahkan juga di kitab Yosua beruntung, ya, ketika Musa. Jadi kita teringat ketika Musa mau mati, dia juga kasih pesan kepada Yosua. Sini Daud mau mati, dia kasih pesan kepada Salomo, dan pesannya mirip kepada Yosua. Musa juga berkata, katanya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, katanya di sini, ya, dan bertindaklah hati-hati. Yosua 1 ayat 7 di sini. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung, katanya di situ. Kata yang sama, supaya engkau beruntung. Menarik sekali, Elai terjemahkan beruntung di sini. Banyak orang berpikir bahwa keberhasilan itu ada hubungannya dengan keberuntungan.
Karena ada orang berkata, seberapa hebat pun Anda, kalau Anda tidak ada keberuntungan, ya gimana ya? Dan mungkin kalau kita kilas balik, bagi semua orang yang sukses dalam hidupnya, kita bisa kilas balik, kita bisa lihat, oh, sepertinya pas gitu. Ada momen-momen pas saya mendapatkan kesempatan ini di masa tertentu. Saya mendapatkan peluang ini dan saya terhindar dari mara bahaya ini dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melihat sepertinya ada keberuntungan di situ. Namun kita tahu bahwa di balik semua itu ada Tuhan, saudara-saudara. Ya, pandangan Kristen memahami bahwa di balik semua itu ada Tuhan. Dan tidak sia-sia, di dalam Mazmur dikatakan, sia-sialah orang berjaga-jaga, sia-sialah kamu bekerja sampai larut malam. Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, dan susah payah tidak akan menjadikan kaya, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Dan lain sebagainya. Ada banyak di mana Roma 8 ayat 28 Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan lain sebagainya. Jadi ya, saya bukan mengkhotbahkan sukses teologi, saya bukan mengkhotbahkan bahwa kalau Anda ikut Tuhan Anda akan jadi kaya raya, konglomerat dan lain sebagainya. Namun Tuhan akan menyertai Anda. Itu adalah suatu janji Tuhan. Tuhan akan menyertai Anda, dan memang secara umum orang-orang yang percaya Tuhan dan mengikut Tuhan dengan setia akan sukses dalam hidupnya. Akan sukses dalam hidupnya. Dan sekali lagi, bukan berarti semua harus menjadi kaya raya dan lain sebagainya. Tapi sukses itu banyak metriknya, saudara sama Tuhan. Kehidupan yang baik, anak cucu yang baik, ya, dan segala macam. Anda akan beruntung, katanya sini, dalam segala yang kau lakukan. Ayat yang keempat juga sangat indah di sini, supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, maka keturunanmu akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Nah, ini sedikit menarik karena kita akan melihat salah satu tema besar dalam kitab 1 Raja-Raja adalah bagaimana Tuhan memimpin jalannya sejarah. Ya. Ingat, dalam bahasa Inggris sering dikatakan history is his story. Ya. Jadi sejarah dalam bahasa Inggris, history adalah his story, adalah kisahnya Tuhan. Begitu. Tuhanlah yang berdaulat atas sejarah. Dan kita akan melihat itu. Tapi Tuhan berdaulat atas sejarah bukan secara mekanistis, karena Tuhan menciptakan makhluk yang berkehendak bebas, yaitu manusia. Dan Tuhan memimpin jalannya sejarah, tapi dengan mempertimbangkan pilihan-pilihan manusia. Dan kita masih ingat di 2 Samuel 7 dalam perjanjian Daud. Di situ Tuhan sudah menjanjikan tanpa syarat, sebenarnya unconditional, bahwa dia akan membuat kerajaan Daud itu kekal, kerajaan yang kekal. Itu tidak ada syaratnya. Itu sudah Tuhan janjikan secara pasti. Aku akan mendirikan kerajaan bagimu yang kekal, tatamu akan kekal, kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya. Tetapi perhatikan bagaimana Daud memahaminya di ayat yang keempat di sini, di 1 Raja-Raja 2 ayat 4. Daud memahami bahwa ada suatu syarat di sini. Jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, katanya, maka keturunanmu tidak akan terputus dari tata kerajaan Israel. Nah, bagaimana kita merekonsiliasi janji Tuhan yang tidak bersyarat di 2 Samuel pasal 7, aku akan mendirikan tahtamu, mengokohkan kerajaanmu akan sampai selama-lamanya, dengan pemahaman Daud bahwa ada suatu syarat di sini, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup. Dan kita melihat bahwa ternyata ini komplementer, ini sangat cocok, ini bukan kontradiksi. Mengapa? Ternyata apa yang dipahami Daud sebagai syarat ini benar, gitu. Tetapi ketika Tuhan berjanji secara tidak bersyarat bahwa dia akan mengokohkan kerajaan Daud sampai selama-lamanya, itu juga benar. Karena dikokohkannya kerajaan Daud sampai selama-lamanya, itu pasti akan terjadi dan akan digenapi dalam diri Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus pasti akan datang, itu adalah program keselamatan Tuhan, dan dia pasti datang, dan dia akan bertahta selama-lamanya, dia akan menegakkan kerajaan Daud, dan itu akan digenapi. Ya, tidak peduli seberapa buruknya keturunan Daud, Yesus Kristus pasti akan datang sebagai keturunan Daud dan akan memerintah dengan sempurna dan akan mengokohkan kerajaan Daud sampai selama-lamanya. Tetapi bukan berarti tidak ada tanggung jawab manusianya, saudara sama Tuhan. Nah, ini yang dipahami oleh Daud. Bukan berarti tidak ada tanggung jawab manusianya, dan tiap-tiap raja yang akan menjadi keturunan Daud di sini punya tanggung jawab manusia. Dan kalau mereka tidak taat sama Tuhan, Tuhan akan hukum mereka secara pribadi. Dan akhirnya banyak yang tidak taat, dan akhirnya efeknya adalah kerajaan Daud sempat terhenti. Dan kita tahu kerajaan Daud terhenti, raja terakhir adalah Zedekia. Itu akan kita lihat di 2 raja-raja nanti, di akhir dari raja-raja, saudara Tuhan. Jadi terpenuhi apa yang Tuhan katakan. Karena banyak raja keturunan Daud yang tidak benar, yang jahat, yang mulai dari orang-orang seperti Rehabeam bahkan,
Kemudian belakangan adalah Ahaz, kemudian adalah Manasye yang lebih parah lagi. Kemudian Yoyakim dan Zedekia dan sebagainya. Akhirnya kerajaan Daud harus berhenti, tetapi janji Tuhan tidak gagal gitu. Kerajaan Daud berhenti, tapi keturunan Daud ada terus menunggu saatnya raja yang benar datang, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau misalnya keturunan Daud semuanya setia sama Tuhan, kerajaan Daud tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah ada jeda begitu. Nah, yang sekarang adalah kerajaan Daud ada jeda. Raja keturunan Daud yang terakhir memerintah secara politik adalah Zedekia. Dan itu sudah berapa? 2.500-2.600 tahun yang lalu, bayangkan. Jadi selama 2.600 tahun, tidak ada lagi raja keturunan Daud yang memerintah secara politik atas Israel. Dan sepertinya janji Tuhan sudah gagal, tapi tentu janji Tuhan tidak gagal. Karena suatu hari nanti, Yesus Kristus sebagai anak Daud akan datang dan memulihkan kerajaan Daud di situ. Jadi, dua aspek ini terlihat benar. Dan kita bisa pahami itu, aspek yang tidak bersyaratnya, bahwa pasti kerajaan Daud akan dipulihkan oleh Yesus. Aspek yang bersyaratnya adalah bagaimana di dalam penungguan terhadap kerajaan Yesus Kristus itu, apakah kerajaan Daud akan terus ada atau akan terhenti. Dan ternyata karena ketidaktaatan mereka, kerajaan Daud akan terhenti nanti. Raja terakhir adalah Zedekia. Oke. Nah, menjelang kematiannya, Daud memesankan banyak pesan di sini ya. Tadi kita ayat 1 sampai 4 saja kita sudah habiskan setengah jam ya. Karena banyak sekali yang bisa kita bahas sebenarnya. Banyak sekali hal-hal yang indah. Tapi kita harus cepat. Saya tetap berharap kita bisa selesaikan dalam 1 jam satu pasal ini. Kita baca dulu ayat 5 sampai ayat 12. Kita melihat pesan-pesan Daud. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab anak Zeruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai, seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana, dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Nah, mungkin kita sedikit kaget bahwa di pesan-pesan terakhir Daud kepada Salomo kok ngomongin hal-hal seperti ini gitu kan. Bahkan sepertinya seolah-olah kalau orang tidak paham, dia bisa berpikir kenapa Daud malah sepertinya terobsesi dengan balas dendam ya, di akhir-akhir hidupnya, terobsesi dengan ya membunuh si Yoab lah dan sebagainya. Tapi tidak demikian. Sebenarnya justru ini tepat sekali. Karena Daud intinya memberitahu Salomo bahwa yang paling penting dalam kerajaannya adalah melaksanakan keadilan. Ya. Dan memang itu adalah fungsi utama dari suatu kerajaan, suatu pemerintahan. Dalam Roma pasal 13, dikatakan tidak percuma pemerintah menyandang pedang, sebab pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan keadilan Allah kepada orang-orang jahat, untuk menghukum kejahatan. Dan Daud intinya berkata kepada Salomo bahwa, hey, kamu perlu menegakkan keadilan. Dan dia ada sebut beberapa orang di sini. Yang pertama adalah Yoab. Dan menurut Daud, Yoab perlu dihukum mati. Karena Yoab membunuh 2 orang katanya di sini yang lebih baik daripada dia, yaitu Abner dan Amasa. Ceritanya ini sudah kita pahami di 1 Samuel dan juga di 2 Samuel, ya, terutama 2 Samuel. Bahkan sebenarnya ada orang ketiga yang dibunuh oleh Yoab yang Daud tidak mau, yaitu Absalom. Jadi 3 orang yang sebenarnya Daud tidak mau Yoab membunuh mereka, tapi dia bunuh, ya, Abner, Absalom dan Amasa. Dan Absalom tidak disebut oleh Daud di sini karena dikatakan ia membunuh mereka dan menumpahkan darah mereka dalam zaman damai. Jadi maksud Daud, kalau Yoab membunuh Absalom mungkin masih bisa dalam konteks mereka berperang waktu itu. Ya memang waktu itu anak buah Daud berperang dengan anak buah Salomo dan Absalom turun dalam peperangan. Dan kalau Yoab membunuh Absalom itu dalam peperangan, ya walaupun menentang istilahnya keinginan Daud dan dengan 180 derajat melawan perintah Daud spesifik kepada dia, namun minimal itu masih dalam peperangan gitu, dan Absalom masih dalam status musuh sebenarnya di situ. Jadi ada sedikit pembenaran lah untuk eksekusi terhadap Absalom. Dan memang Absalom juga pantas mati sebenarnya. Daud tahu itu ya, walaupun dia ingin memberikan belas kasihan pada Absalom. Namun Abner dan Amasa ini dibunuh bukan sebagai musuh. Ya, Abner waktu itu sudah berdamai dengan Daud. Amasa bahkan sudah diangkat sebagai panglima Israel pada waktu itu oleh Daud begitu. Jadi Yoab membunuh mereka bukan sebagai musuh, bukan dalam medan peperangan, bukan sedang bertemu. Ya, dan oleh karena itu dia membunuh mereka sebagai seorang pembunuh di sini. Dan oleh karena itu Salomo harus menghukum Yoab.
Nah mungkin kita berpikir, kenapa Daud sendiri tidak menghukum Yoab, gitu kan? Ini pertanyaan yang kompleks, saudara kasih Tuhan. Mengapa Daud sendiri tidak membunuh Yoab? Karena saya juga berpikir, ya kenapa demikian ya, gitu ya. Dan mungkin jawabannya sangat kompleks ya. Ada orang berkata bahwa, oh mungkin karena Yoab punya rahasia-rahasia Daud. Misalnya Yoab tahu bahwa Daud yang membunuh Uria dan masalah Batsheba. Tapi itu teori yang tidak terlalu kuat, karena belakangan akhirnya semua orang kan tahu. Ya, Nabi Nathan kok tahu mengenai perselingkuhan Daud dengan Batsheba. Akhirnya Daud mengaku dosa secara umum ya, dan dimasmurkan dan sebagainya. Jadi saya rasa bukan masalah itu ya. Tetapi ada beberapa alasan mungkin kenapa Daud secara pribadi tidak menghukum Yoab. Daud paham bahwa Yoab ini karakter yang kompleks. Di satu sisi dia sangat setia dengan Daud, dan Yoab juga banyak jasanya ya. Terus terang Yoab banyak jasanya. Dialah yang sudah bersama dengan Daud di masa sebelum Daud menjadi raja, bahkan ya lari sana sini di gua Adulam. Dan Yoab banyak jasanya juga. Dialah yang memimpin pasukan untuk mendapatkan Yerusalem dan lain sebagainya. Jadi ada banyak kompleksitas di sini. Termasuk bahwa Yoab juga masih keluarganya Daud ya dan lain sebagainya. Dan keperluan, karena di zaman Daud itu kan peperangan merajalela. Dia hampir selalu berperang dengan orang Filistin, berperang dengan banyak orang yang lain lagi. Jadi Yoab masih sangat diperlukan ya secara militer dan lain sebagainya ya. Tetapi Daud memahami bahwa secara hukum Yoab ini memang sebenarnya bersalah dan dia harus dihukum, dan dia mempercayakan itu kepada Salomo. Salomo, mulailah kerajaanmu dengan adil gitu. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut lagi di sini. Dan ini bukan kesalahan. Kita tidak bisa mengkritik Daud di sini. Daud, kamu sudah mau mati, kenapa kamu ngomongin pembunuhan dan lain sebagainya? Tidak. Ini adalah berbicara mengenai keadilan. Ya, dan Salomo, anakku, mulailah kerajaanmu dengan melakukan keadilan. Dan keadilan itu kadang-kadang ya harus ada hukuman, saudara-saudara. Ayat yang ke-7. Tetapi kepada anak-anak Barzilai orang Gilead itu haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu, sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Jadi selain ada keadilan dalam bentuk hukuman bagi yang bersalah, juga kerajaan yang baik. Dan ingat bahwa Salomo ini kan akan mentipologikan kerajaan Kristus nanti ya. Daud mentipologikan Kristus, Salomo juga mentipologikan Kristus. Tentu dengan tidak sempurna, kita tahu Daud ada banyak salahnya, Salomo juga belakangan dia akan bersalah dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak ada yang sempurna. Kalau sempurna ya tidak perlu Yesus Kristus lagi ya. Makanya mereka hanyalah tipologi dari kerajaan Yesus. Dan ada banyak aspek di sini ya. Jadi kerajaan Yesus, kerajaan milenium nanti akan dicirikan oleh keadilan ya. Kemudian akan dicirikan juga oleh kemurahan dan kebaikan bagi orang-orang yang pantas mendapatkan kebaikan itu. Dan Daud mengangkat ya seorang namanya Barzilai. Kita sudah baca itu di 2 Samuel. Barzilai ini seorang kaya yang tinggal daerah timur di seberang sungai Yordan, daerah Mahanaim di situ. Dialah yang menerima Daud, mensuplai pasukan Daud waktu dia lari dari Absalom. Dan Daud berkata, oke, Salomo, kamu harus tunjukkan kebaikan kepada dia dan anak-anaknya, begitu ya. Jadi memperlihatkan kebaikan dari kerajaan yang adil di sini. Ayat 8, juga masih ada padamu Simei bin Gera orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Oke, kemudian yang ketiga di sini adalah mengenai Simei. Kembali adalah masalah hukuman terhadap Simei. Dan kisah tentang Simei Anda boleh review lagi di 2 Samuel bagi Anda yang mungkin ketinggalan atau baru bergabung dengan kami di sini. Di 2 Samuel kita tahu Simei adalah seorang yang mengutuki Daud habis-habisan ketika Daud lari dari Absalom gitu ya. Tapi ketika Daud menang atas Absalom, balik lagi ke Yerusalem, Simei ketakutan dan dia meminta belas kasihan. Dan Abisai yang sangat kesal dengan Simei, adiknya Yoab ya, anak Zeruya, dalam 2 insiden dia sebenarnya sudah mau bunuh Simei ya. Tapi Daud pada waktu itu yang bersuka cita ya, dia berkata, tidak, jangan, pada hari ini, waktu dia menang dari Absalom itu kan dan balik ke Yerusalem, pada hari ini tidak boleh ada orang yang dihukum mati. Dan pada waktu itu dia menjamin hidupnya Simei. Pada hari ini aku tidak akan menghukum kamu. Namun sebenarnya Simei memang layak mati. Nah, kita tidak tahu semua latar belakang ya. Kita tidak tahu Simei habis itu ngapain aja. Ada nggak dia masih terlibat dalam berbagai pemberontakan. Ya, Daud lebih tahu, Salomo lebih tahu. Jadi kita tidak perlu terlalu
istilahnya, kenapa ya ini Daud masih ngurusin Simei ini lain sebagainya. Kita tidak tahu semua yang terjadi pada waktu itu. Bisa jadi Simei tetap menjadi elemen pemberontakan dan lain sebagainya di kerajaan dan terus menyerang raja. Kita tidak tahu semua itu. Tapi intinya dia layak mati karena mengutuki raja. Ya, jadi sama ya, kalau ada orang berkata begini, saya kan tidak secara fisik melawan Tuhan Yesus. Tapi ketika kamu menolak dalam hatimu Tuhan Yesus, itu sebenarnya sudah suatu kesalahan yang fatal, saudara kasih Tuhan. Ya, bahkan dalam hati kita menentang raja, sang raja. Ya, dan ini sekali lagi ini tipologi. Ya, ketika kita mengutuki raja, ketika kita dalam hati menentang raja yang Tuhan mau tetapkan di sini, yang adalah tipologi dari Yesus Kristus. Ya, setiap orang yang menentang Yesus Kristus dalam hatinya sekalipun pasti akan binasa, gitu ya. Oke, jadi Daud bilang, Salomo, kamu penuh hikmat, ini harus di-handle dengan penuh hikmat. Okay? Ayat 10, kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, yang dikuburkan di kota Daud. Nah, kota Daud adalah salah satu bagian dari Yerusalem, jadi ada bagian Yerusalem cukup luas, ada sebagiannya dijuluki kota Daud di sini. Jadi kota Daud sering mengacu ke Yerusalem itu sendiri atau bagian dari Yerusalem yang spesifik dipakai oleh Daud, ya, kayak istananya di situ dan lain sebagainya. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 30 tahun. Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya dan kerajaannya sangat kokoh. Maka tergenapilah janji Tuhan kepada Daud, minimal salah satu fasenya. Tuhan bilang di 2 Samuel 7 bahwa ketika kamu sudah dikumpulkan kepada nenek moyangmu, aku akan mendirikan anakmu di atas tahtamu, aku akan mengokohkan kerajaannya. Dan ini sudah digenapi sama Tuhan. Salah satu hal yang sangat krusial adalah pada saat pergantian pemimpin, pergantian dari ayah ke anak dalam dinasti lain sebagainya. Saul gagal dalam hal ini karena Saul ditolak oleh Tuhan, dan nanti kita akan lihat ada banyak raja Israel yang gagal. Ya, ada banyak raja Israel yang hanya satu generasi saja, karena anaknya kemudian mati atau digulingkan, atau bahkan dia mati sebelum punya anak yang naik ke tahta dan lain sebagainya. Tapi tidak demikian dengan Daud. Ini adalah salah satu berkat Tuhan. Jadi sekali lagi, berkat Tuhan itu jangka panjang, saudara Tuhan, dan bisa sampai kepada anak cucu kita. Ini yang perlu kita pikirkan. Oke, kita lihat sekarang ayat yang ke-13. Apa yang terjadi ya setelah Salomo menjadi raja? Pada suatu hari Adonia, kita ketemu lagi dengan tokoh ini, Adonia, yang di pasal 1 meninggikan diri. Dia mau menjadi raja dan lain sebagainya. Kita lihat apa yang mau dia lakukan di sini, apakah dia sudah bertobat dan lain sebagainya. Pada suatu hari Adonia, anak Hagit, masuk menghadap Batsheba, ibu Salomo. Lalu perempuan itu berkata, apakah engkau datang dengan maksud damai? Jawabnya, ya, damai. Nah, rupanya ada sesuatu yang dilakukan Adonia di sini. Kita bertanya-tanya apakah ini baik atau tidak baik, dan dia datang kepada Batsheba. Batsheba bertanya, apakah engkau datang dengan maksud damai? Jadi sepertinya ada kewas-wasan dari Batsheba, dan pantas ya, karena Adonia pernah mau menjadi raja di sini. Ya, dan apa maksud dia mendatangi Batsheba? Ya, jawabnya, ya, damai. Dan ini menarik sekali karena kata damai dalam bahasa Ibrani adalah shalom, dan kata nama Salomo sendiri juga adalah salah satu bentuk dari shalom ini, ya, shalomo di situ. Jadi apakah engkau datang dengan shalom? Ya, apakah Adonia datang dengan shalom? Ya, dan dia menjawab ya, shalom katanya. Padahal nanti kita akan baca, ya, ada maksud tersembunyi di balik kedatangannya. Ya. Apakah engkau datang dengan maksud yang sesuai dengan Raja Salomo yang adalah shalom itu? Ternyata tidak. Oke, kita baca terus ayat 14. Kemudian katanya, ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu. Jawab perempuan itu, katakanlah. Lalu katanya, engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja, dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tapi sebaliknya, kedudukan raja jatuh kepada adikku, sebab dari Tuhanlah yang mendapatnya. Dan sekarang satu permintaan saja aku sampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku. Jawab perempuan itu kepadanya, katakanlah. Maka katanya, bicarakanlah kiranya dengan Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abisag gadis Sunem itu diberikannya kepadaku menjadi istriku. Jawab Batsheba, baik, aku akan bicarakan hal itu untuk engkau dengan raja. Oke, jadi Adonia di sini, di pasal 1 kita melihat Raja Salomo memberikan dia grasi, ya, dengan berkata,
ketika Adonia datang ya memegang tanduk-tanduk mezbah Tuhan dan meminta ampun kepada Raja Salomo, Salomo bilang apa? Kalau kamu berlaku kesatria, kamu tidak akan dibunuh, tidak akan dihukum. Ya. Tetapi apa yang dilakukan di sini? Dia datang kepada Batsheba dengan suatu permintaan kecil dalam pemahaman dia, begitu ya. Wow, tetapi ada sesuatu yang dia rencanakan rupanya di sini. Pertama kita lihat dari ayat 15, sikap hati dia. Engkau tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja. Ini menunjukkan bahwa dia belum get over istilahnya ya. Dia belum memutuskan apa semua cita-cita dia. Dia masih menggerutu tentang hal ini. Ya, dia adalah tipikal orang yang tidak puas dengan keputusan Tuhan atas hidupnya, dengan kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Dia tidak puas. Ya, mungkin dia ngedumel. Ya, kenapa saya begini, orang lain lebih sukses, gitu kan? Kenapa Tuhan mengizinkan saya sakit, orang lain sehat, dan lain sebagainya. Kenapa Tuhan membiarkan saya kena musibah ini, orang lain tidak, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah tipikal orang yang demikian. Dan yang sangat menarik adalah dia sebenarnya mengakui ini adalah kedaulatan Tuhan. Karena dia bilang begini, engkau tahu akulah yang berhak atas kedudukan raja. Ya. Padahal tidak juga. Ingat bahwa ini adalah pemikiran berdasarkan apa? Bangsa-bangsa lain. Ya, bangsa-bangsa lain mungkin secara otomatis anak tertua jadi raja. Tapi Israel kan bukan bangsa-bangsa lain. Waktu Tuhan memilih dari anak-anak Isai, Samuel sempat berpikir bahwa anak pertama Eliab paling cocok jadi raja dari tampangnya, dari kegagahannya. Tapi Tuhan bilang tidak, aku melihat hati, dan sampai dipilih anak terakhir, yaitu Daud, anak ke-8 di sini. Demikian juga dari anak-anak Daud, ya, Amnon tidak layak, dia memperkosa adiknya sendiri, ya. Absalom memberontak, lalu Adonia lagi di sini. Dan Tuhan telah memilih yang lain, dan Adonia pun mengakui ini, karena di akhir ayat 15 dikatakan sebab dari Tuhanlah yang mendapatkannya. Nah, mestinya itu sudah end of story, akhir dari cerita. Kalau memang itu kehendak Tuhan, dan kalau Adonia adalah orang yang taat sama Tuhan, ya mesti dia terima gitu. Oh ya, kalau gitu bagus lah, ya. Toh dia sebagai anak raja, dia menjalani hidup yang sangat bagus. Saya yakin ya, Adonia bahkan dikatakan tidak pernah ditegur oleh bapaknya. Saya yakin dia punya banyak harta, dia bebas untuk ngapain, terserah dia sebenarnya. Dia tidak menjalani hidup yang jelek, saudara. Tetapi dia tidak puas dengan apa yang dia miliki. Dia tidak puas dengan kedaulatan Allah. Dia bahkan punya suatu konsep bahwa mestinya saya jadi raja. Walaupun dia tahu bahwa Tuhan yang telah mengokohkan Salomo jadi raja, begitu. Dan dengan demikian dia melebih-lebihkan kasusnya. Dia berkata seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Ya padahal enggak juga. Dia hanya didukung oleh sekelompok orang yang mungkin orang-orang ini cukup berpengaruh, tapi hanya sekelompok kecil orang-orang yang mendukung dia. Nah, kemudian dia minta suatu permintaan. Dia bilang, berikanlah supaya aku menikah dengan Abisak gadis Sunem itu. Nah, kita menjadi sadar sekarang kenapa insiden Daud perlu dihangatkan, lalu mereka cari seorang gadis, akhirnya dipilih Abisak segala macam di pasal 1. Kenapa itu diceritakan pada kita gitu kan? Padahal mestinya kan kita tidak perlu tahu masalah kesehatan Daud dan lain sebagainya, tapi rupanya itu diceritakan supaya nyambung ke pasal 2 di sini, bahwa ternyata Abisak ini yang karena dia dipilih untuk menghangatkan Raja Daud, sudah kita bahas di pasal 1, dia sebenarnya secara resmi sudah menjadi bagian dari entah istri entah gundiknya Daud begitu. Kalau bukan istri resmi pun gundik begitu. Walaupun memang teks mencatat bahwa Abisak tidak pernah berhubungan seksual dengan Daud gitu ya, karena Daud sudah terlalu tua. Tetapi tidak dapat dipungkiri dia adalah bagian dari gundik atau istrinya Daud begini. Dan dengan meminta Abisak ya menjadi istrinya, wow, ada maksud tertentu di sini. Nah, maksud itu apa? Kita akan baca di sini ya. Nah, Batsheba rupanya tidak cukup berhikmat. Dia tidak cukup jeli untuk melihat ada maksud tersembunyi di balik permintaan ini, sehingga dia mengiyakan, mengokekan. Nah, ayat 19, Batsheba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja, lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Nah, sedikit saya komentari, Salomo menunjukkan betapa dia menghormati orang tuanya walaupun dia raja ya. Ini adalah sikap yang sangat bagus. Seberapa sukses pun kita, jangan lupa kita menghormati orang tua kita ya. Menghormati orang tua itu harus kita lakukan seumur hidup ya. Bukan berarti kita harus selalu taat tunduk kepada mereka dalam pengertian semua kata-kata mereka kita lakukan. Tidak ya, seperti nanti kita akan lihat Salomo akhirnya, spoiler ya, nanti toh akan kita baca, Salomo tidak
menuruti permintaannya Batsheba di sini. Ya, memang karena Salomo sudah jadi raja, dia punya tanggung jawab sendiri, dia punya artinya dia tidak lagi di bawah otoritas ibunya, tetapi dia tetap menghormati ibunya. Jadi ini benar ya. Kalau misalnya Anda sudah berkeluarga sendiri, ya Anda tidak lagi harus taat dalam pengertian seperti misalnya seorang anak sekolah, ya anak umur 5 tahun, 10 tahun taat sama orang tuanya. Anda sudah punya keluarga sendiri misalnya, ya, Anda tidak taat dalam pengertian itu, tapi Anda tetap perlu menghormati. Kita tetap perlu menghormati orang tua kita, ya. Itu tidak boleh kita lupakan. Begitu kita menghormati mereka, kita maksudnya mengasihi mereka. Kadang-kadang mereka salah pun, kalau kita tegur pun, Paulus bilang tegurlah orang-orang yang lebih tua seperti menegur bapak, begitu, dengan penuh kasih, ya. Kalaupun mereka salah, misalnya begitu. Dan kita perlu melakukan itu dengan penuh hormat, begitu. Kita bukan meninggikan diri terhadap mereka. Dan Salomo memberikan contoh teladan di sini yang kontras dengan Adonia. Kalau tadi kita baca di ayat 13, waktu Adonia menghadap Batsheba, dia tidak menunjukkan hormat yang seperti itu, gitu. Oke, ayat 20. Berkatalah perempuan itu, suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku. Jawab raja kepadanya, mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu. Jadi kembali ini rasa hormat Salomo, tapi kita sekali lagi melihat Batsheba gagal untuk mendeteksi bahaya di balik permintaannya si Adonia ini. Kata perempuan itu, ayat 21, biarlah Abisak gadis Sunem itu diberikan kepada kakakmu Adonia menjadi istrinya. Ayat 22. Tetapi Raja Salomo menjawab ibunya, mengapa engkau meminta hanya Abisak gadis Sunem itu untuk Adonia? Mintalah juga untuknya kedudukan raja. Bukankah dia saudaraku yang lebih tua, dan di pihaknya ada Imam Abiatar dan Yoab anak Zeruya? Lalu bersumpahlah Raja Salomo, demi Tuhan, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu jika Adonia tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini. Oleh sebab itu, demi Tuhan yang hidup, yang menegakkan aku dan mendudukkan aku di atas tahta Daud ayahku, dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya, pada hari ini juga Adonia harus dibunuh. Lalu Raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yoyada. Orang ini memancung dia sehingga mati. Oke, wow. Dan ketika Salomo sangat ingin menggenapi permintaan ibunya, ya anak mana, apalagi kalau sudah jadi raja, yang kalau ibunya minta sesuatu dia pasti ada suatu hati, ya. Kalau kita mengasihi ibu kita, mengasihi ayah kita, pasti mau menyenangkan hati orang tua, mestinya seperti itu. Tetapi Salomo tidak membiarkan hal ini mengacaukan hikmat dia. Rupanya dia sudah terlihat berhikmat di sini dan tidak mengacaukan pemahaman dia akan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dan kegagalan Batsheba untuk memahami maksud dari permintaan Adonia ini tidak gagal dipahami oleh Salomo. Dan dengan tepat dia melihat bahwa ini masih termasuk rencana Adonia untuk memberontak sebenarnya. Jadi Adonia rupanya belum memutuskan ambisi dia, belum menghilangkan ambisi dia untuk suatu hari menjadi raja. Dan ini adalah salah satu langkah dia, yaitu untuk menikah dengan Abisak. Kenapa demikian? Sebenarnya di kitab 1 dan 2 Samuel kita sudah melihat bahwa adalah kebiasaan zaman itu, bahwa kalau ada raja baru, terutama raja yang mengalahkan raja sebelumnya, itu dia mewarisi haremnya, mewarisi istri-istrinya. Jadi istri-istri raja lama itu akan diambil alih menjadi milik si raja baru. Dan ini adalah praktek yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Dan rupanya sempat dipraktekkan oleh raja-raja Israel, terutama yang nggak benar gitu ya. Dan ini muncul dalam beberapa kali. Misalnya, waktu Isi-Boset, kalau kita masih ingat di 2 Samuel, Isi-Boset waktu itu kan ditopang oleh Abner. Dan sempat akhirnya perpecahan antara Isi-Boset dengan Abner itu kan terjadi karena Isi-Boset menuduh Abner mengambil Rispa, gundiknya Saul. Dan itu dipahami sebagai seolah-olah Abner mau menggulingkan Isi-Boset karena mendapatkan gundik bapaknya, ya gundiknya Saul, berarti Abner menggantikan Saul begitu. Nah, terlepas dari tuduhan itu benar atau tidak benar, akhirnya itu memimpin kepada Abner membelot dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat lagi ketika Absalom mau menggulingkan Daud, ya dia melakukan tindakan yang sangat keji, yaitu dia meniduri gundik-gundik ayahnya. Itu juga semacam suatu pernyataan bahwa saya sekarang menggantikan bapak saya, begitu. Jadi ini adalah sesuatu yang terjadi pada waktu itu. Dan ketika si Adonia bikin rencana seperti ini, dia menikah dengan Abisak. Walaupun Abisak adalah perempuan yang cantik dan lain sebagainya, tapi ini bukan karena suatu romantisme, karena Adonia ini sebagai orang yang ini. Saya yakin Adonia sudah punya istri bahkan, gitu. Dia sudah punya istri, mungkin dia sudah punya gundik-gundik yang lain, tapi ini adalah usaha dia untuk
mengklaim bahwa saya menggantikan Daud, bapak saya. Tapi ini juga tindakan yang sangat jahat sebenarnya, karena ini adalah praktek bangsa-bangsa lain. Tuhan tidak pernah membenarkan ini. Ya, ini Adonia kembali meniru praktek bangsa-bangsa lain untuk menggulingkan adiknya Salomo. Dan lebih parah lagi, kalau memang Abishag termasuk harem dari bapaknya, ya, sekalipun itu salah, sekalipun Daud salah, ya dia punya banyak istri, dia punya gundik, itu kesalahan Daud. Tapi toh memang dia terhitung sebagai istrinya Daud, ya. Dan itu kan istri bapak kamu gitu. Kalau kamu ambil istri bapak kamu, sekalipun mungkin beda usia antara Abishag dengan Daud begitu jauh, dan mungkin mereka memang belum pernah bersetubuh, tapi itu bagaimanapun juga secara resmi adalah gundik bapak kamu. Bagaimana kamu sebagai anak mengambilnya, itu suatu incest sebenarnya. Jadi kesalahan Adonia ini berlipat-lipat sebenarnya, saudara Tuhan. Dan oleh karena itu Salomo langsung melihat ini. Salomo langsung tahu, oh ini nggak benar. Ini berarti dia masih punya ambisi. Dan dia bersumpah, karena ada orang kadang-kadang berpikir mungkin Salomo terlalu haus darah kah di sini? Tidak, ya tidak. Ini adalah tindakan yang sudah benar. Adonia tidak menyesal, dia tidak bertobat, dia tidak berlaku kesatria seperti yang Salomo janjikan kepada dia. Kalau kamu bertindak kesatria, kamu tidak akan dihukum. Tapi Adonia menunjukkan bahwa dia tidak kesatria sama sekali. Dia masih membangun jaringan-jaringan rahasia, trik-trik rahasia untuk mencoba melemahkan Salomo di sini. Dan ya, Adonia dihukum mati, dilaksanakan oleh si ini Yoyada, Benaya bin Yoyada di sini ya. Oke, lanjut lagi saudara Tuhan. Wow, waktu kita hampir habis, tapi saya akan teruskan di sini. Dan kepada Imam Abiatar raja berkata, pergilah ke Anatot, ke tanah milikmu, sebab engkau patut dihukum mati. Tetapi pada hari ini aku tidak akan membunuh engkau, oleh karena engkau telah mengangkat tabut Tuhan Allah di depan Daud ayahku, dan oleh karena engkau telah turut menderita dalam segala sengsara yang diderita ayahku. Lalu Salomo memecat Abiatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan. Dengan demikian Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakannya di Silo mengenai keluarga Eli. Jadi bisa jadi, walaupun kita masih ingat, waktu Salomo jadi raja di pasal 1, semua pendukungnya Adonia kan kocar-kacir. Karena ada banyak orang di situ yang tidak tahu apa-apa, dan banyak orang yang mungkin berpikir bahwa mendukung Adonia itu sama dengan mendukung Daud. Namun setelah nyata bahwa Salomo yang jadi raja, ya mereka dengan sendirinya, oke, kalau gitu kita dukung Salomo. Tapi rupanya masih ada dua pendukung Adonia yang tidak putus asa, yaitu Abiatar dan Yoab, saudara kasih Tuhan. Jadi sekalipun Salomo sudah jadi raja, mereka masih mendukung Adonia begitu. Ini adalah suatu pemberontakan sebenarnya. Sehingga Abiatar pun patut dihukum. Ya, tetapi di sini kita melihat Salomo sangat berhikmat. Dia memberikan sangat proporsional. Dia mengakui bahwa Abiatar sudah banyak berjasa untuk Daud bapaknya. Jadi dia tidak menghilangkan jasa-jasanya Abiatar di sini, sehingga dia hanya menghukum Abiatar hukuman exile atau pengasingan, atau dipecat lah, istilah dipecat dari jabatan imam, disuruh pulang ke tanahnya, yaitu Anatot. Anatot adalah suatu kota desa kecil sedikit di utara Yerusalem, ya sekitar mungkin 5 kilo dari Yerusalem, kira-kira seperti itu. Kota imam di situ ya. Jadi di Anatot kebanyakan imam di situ yang tinggal di situ, dan nanti belakangan ada tokoh besar yang berasal dari Anatot, yaitu Nabi Yeremia ya. Sehingga banyak orang berpikir Yeremia ini keturunannya Abiatar ya. Bisa jadi kita tidak tahu. Tetapi saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini satu hal ya, di ayat 27, dengan demikian Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakannya di Silo mengenai keluarga Eli. Jadi nubuat kepada Eli di 1 Samuel adalah bahwa semua anaknya akan mati, dan yang tersisa pun akan meminta-minta roti, akan meminta jabatan, pokoknya akan dipecat dari jabatan imam. Dan bahwa semua keturunan Eli akan mati itu, atau sebagian besarnya, itu tergenapi ketika Hofni dan Pinehas mati. Lalu kemudian ketika Saul membunuh keluarga imam di Nob waktu itu, dan finalnya di sini digenapi ketika Abiatar harus dipecat ya dari jabatan imam. Saya tidak tahu kenapa Abiatar di akhir hidupnya menentang Daud mengenai pilihan mengenai Salomo. Ya, kenapa dia terus mendukung Adonia, padahal selama ini dia sangat-sangat setia kepada Daud. Ya, mungkin sekali lagi yang pernah kita katakan, ya mungkin karena naiknya Zadok di sini. Ya, mungkin Abiatar merasa tersaingi oleh Zadok, dan dia merasa bahwa Salomo lebih prefer Zadok, ya sehingga mungkin dia mendapat janji-janji dari Adonia bahwa kalau kamu dukung aku, ya aku akan pasang kamu yang menjadi imam besar, bukan Zadok dan sebagainya. Tapi ini sungguh mengecewakan, dan ini menjadi peringatan bagi kita bahwa kita bisa
menjalani pelayanan ya yang baik ya. Abiatar kan pelayan Tuhan ya. Hati-hati bagi para pelayan Tuhan sekalian, jangan sampai di akhir hidup, di akhir lari kita dan pertandingan kita malah melempem istilahnya gitu ya. Kita harus mulai dengan baik, kita harus mengakhiri dengan baik, dan Abiatar menjadi contoh negatif bagi kita di sini. Tapi satu hal yang ingin saya sedikit komentari juga adalah, perhatikan sekali lagi, salah satu tema besar di dalam satu Raja-Raja adalah kedaulatan Tuhan. Tuhan yang memegang jalannya sejarah. Tapi itu Tuhan lakukan bukan dengan menyetel manusia seperti robot, bahwa semua tindakan manusia itu disetel oleh Tuhan, tidak. Tapi Tuhan mengendalikan sejarah ya, berbarengan dengan tindakan-tindakan bebas manusia. Tetapi Tuhan Maha Tahu dan Maha Berhikmat, dan tindakan-tindakan bebas manusia menggenapi firman Tuhan ya, sebagaimana nubuat kepada Eli di sini digenapi. Oke, ayat yang ke-28, ketika kabar itu sampai kepada Yoab, memang Yoab telah memihak kepada Adonia sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom, maka larilah Yoab ke kemah Tuhan lalu memegang tanduk-tanduk mezbah. Kemudian diberitahukanlah kepada Salomo bahwa Yoab sudah lari ke kemah Tuhan dan telah ada di samping mezbah. Lalu Salomo menyuruh Benaya bin Yoyada, pergilah, pancung dia. Benaya masuk ke dalam kemah Tuhan serta berkata kepadanya, beginilah kata raja, keluarlah. Jawabnya, tidak, sebab disinilah aku mau mati. Lalu Benaya menyampaikan jawab itu kepada raja, katanya, beginilah kata Yoab dan beginilah jawabnya kepadaku. Kata raja kepadanya, perbuatlah seperti yang dikatakannya, pancunglah dia dan kuburkanlah dia. Dengan demikian kau menjauhkan daripadaku dan daripada kaumku noda darah yang ditumpahkan Yoab dengan tidak beralasan. Dan Tuhan akan menanggungkan darahnya kepadanya sendiri, karena ia telah membunuh 2 orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya, yang membunuh mereka dengan pedang, dengan tidak diketahui ayahku Daud, yaitu Abner bin Ner, panglima Israel, dan Amasa bin Yeter, panglima Daud. Demikianlah darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya, tapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan tahtanya akan mendapat selamat daripada Tuhan sampai selama-lamanya. Maka berangkatlah Benaya bin Yoyada, lalu memancung dan membunuh Yoab. Kemudian dia dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun. Raja mengangkat Benaya bin Yoyada menggantikan Yoab menjadi kepala tentara, dan raja mengangkat Imam Zadok menggantikan Abiatar. Oke, setelah Adonia mati, Abiatar dipecat, Yoab tahu ini sudah pasti giliran dia, dan dia lari duluan memegang tanduk-tanduk mezbah. Ini sudah pernah dilakukan oleh Adonia sendiri sebagai taktik ya, untuk mendapatkan belas kasihan. Tetapi saya sudah pernah bukakan di sesi sebelumnya, di dalam Keluaran pasal 21, di situ firman Tuhan berkata, sekalipun ada seseorang yang lari kepada mezbahku, kata Tuhan ya. Keluaran 21 ayat yang ke-14 ya, kalau ada seseorang yang membunuh ya, dengan angkara sesamanya, dengan tipu daya, bahkan kalau dia lari ke mezbahku pun dia harus dibunuh. Dan ini tepat sekali digenapi pada Yoab, karena kesalahan Yoab adalah membunuh. Dan dia membunuh dengan tipu daya. Ya, dia dengan trik ya, menipu Abner sehingga dia tidak awas, mentrik Amasa ya, dan membunuh mereka dengan tipu daya. Jadi digenapi benar hukum Tuhan itu dalam diri Yoab, dan dia juga lari ke mezbah Tuhan. Sampai akhir hidupnya pun dia tidak mau taat sama raja. Raja bilang, keluarlah. Dia bilang, aku tidak mau. Kalau mati pun aku mau mati dengan pilihanku sendiri, yaitu di mezbah Tuhan. Dan Salomo bilang, oke, kalau gitu bunuh dia di sana. Dan dia dibunuh. Dan dia dikuburkan. Fakta bahwa dia dikuburkan memberitahu bahwa ini adalah keadilan, ini bukan balas dendam, ini bukan Salomo bukan mau mempermalukan dia, tapi memberikan dia penguburan yang layak. Karena ini adalah keadilan ya, bukan balas dendam, bukan lain sebagainya. Dan mungkin kita berkata, kenapa di awal kerajaan Salomo dia banyak membunuh orang gitu? Karena keadilan sekali lagi. Dan kalau kita tarik kembali nanti di dalam kerajaan Kristus, ketika Kristus datang kembali ke bumi di Wahyu pasal 19, tindakan pertama dia juga adalah membunuh banyak orang, yaitu di sana dia akan menghancurkan pasukan antikristus yang sudah berkumpul di Armageddon, di situ di Harmageddon, di Bukit Megiddo. Dia akan menghancurkan pasukan bangsa-bangsa yang menentang dia. Dan ini kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita sebagai manusia modern dalam tanda kutip, yang punya suatu konsep yang salah, bahwa seolah-olah kalau Tuhan itu maha kasih, dan kalau kerajaan yang benar itu berarti kerajaan yang tidak menghukum orang sama sekali. Itu salah sebenarnya. Itu konsep yang asing sama sekali. Justru kerajaan yang benar itu harus menegakkan keadilan. Dan
kerajaan Kristus yang dijanjikan itu selalu di dalam Alkitab digambarkan memerintah dengan gada besi, ya, memerintah dengan gada besi. Dan ketika hukum ditegakkan dengan benar, dengan bagus, itu adalah kebenaran di situ. Oke. Masih belum selesai di sini ayat yang ke-36. Kemudian raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem, diamlah di sana dan janganlah keluar dari sana kemana-mana pun. Sebab ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau mati dibunuh, dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri. Lalu berkatalah Simei kepada raja, baiklah demikian, seperti yang tuanku raja katakan, demikianlah akan dilakukan hambamu ini. Lalu Simei diam di Yerusalem beberapa waktu lamanya. Dan sesudah lewat 3 tahun terjadilah bahwa 2 orang hamba Simei lari kepada Akish bin Maaka raja Gad. Lalu diberitahukan kepada Simei, ketahuilah kedua orang hambamu ada di Gad. Maka berkemaslah Simei, dipelanainya keledainya, dan pergilah ia ke Gad kepada Akish untuk mencari hambanya itu. Lalu Simei pulang dan membawa mereka dari Gad. Ketika diberitahukan kepada Salomo bahwa tadinya Simei pergi dari Yerusalem ke Gad dan sekarang sudah pulang, maka raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi Tuhan dan telah memperingatkan engkau begini? Ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi kemana-mana pun, pastilah engkau mati dibunuh. Dan engkau telah menjawab, baiklah demikian, aku akan mentaatinya. Mengapa engkau tidak menepati sumpah demi Tuhan itu dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu? Kemudian kata raja kepada Simei, engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kau perbuat kepada Daud ayahku. Maka Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri. Tetapi diberkatilah kiranya Raja Salomo, dan kokohlah tata Daud di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada, lalu keluarlah Benaya, dipancungnya Simei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Firaun. Ya, tokoh terakhir yang harus diurus oleh Salomo sesuai dengan pesan ayahnya adalah Simei di sini. Dan Simei melakukan kejahatan, dia mendapat jaminan dari Daud, tetapi Salomo bertindak dengan penuh hikmat di sini. Dia berkata, oke, Simei, dan sekali lagi kita tidak tahu semua yang terlibat ya, kita tidak tahu aktivitas Simei selama ini, apakah dia masih bikin masalah dan lain sebagainya. Bisa jadi masih ada masalah. Ingat, Simei adalah orang Benyamin, dan daerah Benyamin itu di utara dari Yerusalem di sini. Dan mungkin dia masih bikin kekacauan, bikin hasut-hasut di wilayah Benyamin dan lain sebagainya. Kita tidak tahu semua detailnya. Sehingga Salomo di sini berkata, oke Simei, saya akan kasih karunia, tapi ada syaratnya. Kamu harus tinggal di Yerusalem, ya. Kamu harus tinggal di sini mungkin untuk bisa diawasi. Ini mirip dengan kalau ada orang yang membunuh orang tidak sengaja, dia bisa lari ke kota perlindungan, ya, tapi dia tidak boleh keluar dari kota perlindungan itu. Dan di sini adalah bentuk kasih karunia Salomo kepada Simei bahwa dia masih boleh hidup di Yerusalem. Dan Simei sendiri pun mengokekan, dia senang dengan aturan seperti ini, ya, dan dia berkata di ayat yang ke-38, baiklah demikian katanya, ya, dan dia punya rumah di situ. Dan kalau kita baca, Simei bukan orang yang kesusahan di sini, bahkan dia punya hamba di sini, ya, bahkan ada 2 hambanya lari, berarti dia punya hamba lebih dari 2 bahkan mungkin. Jadi dia bukan orang yang miskin atau kekurangan sesuatu. Jadi dia sebenarnya baik-baik saja hidup di Yerusalem. Dia sudah tua, ya, karena Daud bilang jangan biarkan kepalanya yang ubanan di situ kan. Di ayat yang ke-9, ya, jangan biarkan ini, ya, yang ubanan itu. Jadi Simei juga sudah tua, yang mestinya dia tidak perlu ada kepentingan untuk keluar dari Yerusalem sebenarnya. Namun suatu ketika 2 hambanya lari, ya, menarik sekali, dia lari ke Akish bin Maaka raja di Gad. Gad itu kan, Akish segala macam adalah orang Filistin. Nah, kita tahu orang Filistin sudah dikalahkan oleh Daud. Jadi sepertinya ini adalah raja vassal, artinya dia memerintah atas kota Gad, tetapi tunduk kepada Daud dan tunduk kepada Salomo. Ya, biasanya mereka harus beri upeti dan lain sebagainya di sini. Jadi ini Filistin waktu itu tunduk kepada Israel, gitu. Dan oleh karena itu Simei bebas untuk pergi ke Gad, karena Gad tunduk kepada Israel waktu itu dan mendapatkan kembali 2 orang hambanya. Nah, kenapa 2 orang hambanya sampai lari dari dia? Ini sangat menarik juga. Apakah dia tuan yang jahat? Ya, bisa jadi, ya. Dan ini sedikit paralel bahwa Daud pernah lari dari
orang sesuku dari Simei, yaitu Raja Saul. Nah, Saul dan Simei sama-sama dari Benyamin. Daud pernah lari dari Saul, lari ke seorang yang namanya Akis juga, di Gat juga begitu. Ya karena Saul ingin membunuh dia. Jadi kenapa dua hambanya Simei lari sampai ke Akis, ya sangat mirip dengan Daud dulu. Tetapi ini akhirnya menjadi kejatuhan Simei karena dia pergi ke sana dan akhirnya ketahuan oleh Salomo, dan Salomo bilang sesuai dengan kesepakatan kita, deal kita. Selama kamu tinggal di wilayah Yerusalem ini, kamu kan aman gitu. Ya, kamu aman, tapi kamu keluar, maka kamu harus dihukum mati, dan itu dilaksanakan oleh Benaya. Dan sekali lagi, ini bukan tindakan haus darah dan sebagainya, ini adalah penegakan keadilan. Oleh karena itu Salomo bisa melakukan ini dengan sebenar-benarnya. Bahkan dia berkata di ayat 44, Tuhan menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri, dan diberkatilah kiranya Raja Salomo dan kokohlah tahta Daud. Jadi Salomo mengklaim ya, janji Tuhan dalam perjanjian Daud itu sedang digenapi dalam dirinya. Dan ini adalah permulaan yang baik, permulaan yang mencerminkan, mentipologikan kerajaan Kristus. Dan pelajaran terakhir dari Simei adalah jangan keluar dari lingkup kasih karunia sang raja, gitu ya. Sang raja memberikan kasih karunia-Nya, jangan kita keluar dari kasih karunia sang raja tersebut. Oke, banyak sekali pelajaran yang sudah kita terima di sini, sudah kita pelajari. Kita sudah overtime, tapi memang ini cukup panjang dan padat. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Ikuti terus Mutiara Kebenaran, tapi lebih penting lagi, lakukan kebenaran dalam hidupmu. Sampai berjumpa, saya Dr. Suman Sandial. Maranatha.